Halo, selamat pagi Mbak Sana. Halo, selamat pagi. Iya, kabar baik Mbak Sana ya? Kabar baik. Oke. Alhamdulillah. Mbak Sana, pembangunan dan penataan waterfront ini telah rampung 100% sejak 8 Februari 2022, begitu ya Mbak Sana ya? Iya, betul. Jadi hmm, pembangunan sudah selesai dan kemudian sekarang lagi masa untuk peralihan ya, karena beberapa lokasi akan mulai diserah terimakan kepada pemiliknya seperti itu. Oke. Nah, saat ini pendengar BPOP kemudian juga kementerian terkait dan lembaga terkait ini sudah mempersiapkan apa saja untuk mengisi ruang publik yang telah dibangun tersebut Mbak Sana? Ya, betul. Jadi memang ini kan waterfall ini area luas ya. Dia ada 5 zona. Zona 1 Oke. sampai zona 5. Zona 1, 2, dan 5 itu adalah area milik pemerintah daerah, kabupaten. Kemudian zona 3 adalah milik Kementerian Perhubungan. Zona 4 adalah area milik ASDP ya. Oke. Nah, dan kita saat ini bekerjasama dengan teman-teman Kemenhub juga untuk bagaimana mengoptimalkan fungsi layanan terutama di area zona 3 yang memiliki area plaza dan juga terminal penumpang dan juga Tourist Information Center di sana. Oke. Dia, jadi ini cukup luas begitu ya wilayahnya dan sudah dibagi zonanya masing-masing begitu Mbak Sana ya. Betul, jadi Oke. kalau kita bentangkan itu dari zona 1 sampai zona 5 itu panjangnya mencapai 5 kilo ya. 5 kilo. Jadi lumayan juga sih, berarti dengan luasan tersebut sebenarnya akan menjadi area waterfront atau pinggir dari pelabuhan Labuan Bajo yang bisa menjadi akses publik ya untuk bisa menikmati wilayah pantai, tentunya juga dengan pemandangan sunset yang akan menjadi main utamanya ketika nanti kita akan kembangkan. Dan BPOP ini fokusnya di zona 3 begitu Mbak Sana ya. Ya, karena kita kerjasama dengan teman-teman Kementerian Perhubungan di areanya mereka, jadi rencananya adalah nanti kita akan mengoptimalkan fungsi plaza sebagai ruang publik, serta dengan Tourist Information Center yang akan menjadi pusat informasi masyarakat dan wisatawan yang sebelumnya itu Labuan Bajo Flores khususnya. Oke. Oke, dan untuk yang di zona 3 ini sudah sampai di tahap apa Mbak Sana? Kalau seperti saya sampaikan, kalau untuk pembangunan fisiknya itu dari Kementerian PUPR memang sudah selesai. Nanti kemarin memang dari kunjungan Pak Menteri terakhir akan ada beberapa penambahan lagi fasilitas agar semakin bagus dan makin rapi lagi ya, tambahan railing dan segala macamnya. Nah, jadi sekarang kita lagi menunggu untuk serah terima kepada Kementerian Perhubungan, kemudian nanti akan mengisikan fasilitas yang ada di dalamnya, mulai dari area terminal penumpang, kemudian ada juga area perkantoran di situ ya, termasuk juga Tourist Information Center yang akan dimanfaatkan untuk publik. Oke, untuk perkantorannya apa saja yang akan menempati area tersebut Mbak Sana? Kalau perkantoran tentunya dari teman-teman Syah Bandar, karena ini memang kantor Syah Bandar, kemudian juga nanti ada fasilitas untuk kantor bersama. Jadi memang kita rencananya akan punya kantor perwakilan dari masing-masing instansi, khususnya yang mengoptimalkan layanan dalam konteks kepelabuhanan ya. Dan kemudian juga kita akan punya command center. Jadi command center yang akan menjadi pusat komando untuk pengelolaan safety dan security untuk teman-teman di Labuan Bajo Flores khusus untuk wisatawan. Dan di sini jadi nanti ketika ada kejadian kedaruratan itu bisa langsung masuk ke dalam command center dan akan didispatch ke langsung organisasi yang akan menindaklanjuti ke panggilan tersebut. Oke Mbak Sana, selain di zona 3, kemudian di zona-zona lain ini, di zona 1, 2, dan 5 ini sejauh ini seperti apa perkembangannya Mbak Sana? Ya, kalau saat ini kan saya sudah sampaikan bahwa pembangunan oleh fisik oleh Kementerian PUPR sudah selesai dan sekarang sedang dilakukan persiapan untuk serah terima sementara untuk pengelolaannya. Nah, sehingga nanti ke masing-masing pemilik fasilitasnya gitu ya, yang akan dibebani untuk melakukan pengelolaan dan perawatan berikutnya. Oke, Mbak Sana terakhir ini apa yang diharapkan dengan adanya waterfront sebagai ruang publik di Labuan Bajo begitu Mbak Sana?
Ya, kami sangat ingin agar ruang publik di waterfront ini benar-benar bisa dioptimalkan, dimanfaatkan gitu ya, menjadi milik masyarakat dalam arti masyarakat bisa berkegiatan, kemudian bisa melakukan aktivasi pertunjukan, seni, musik, kemudian ataupun seni instalasi, atau mungkin bisa juga performance dari produk ekras dan segala macamnya dalam yang terukur dan rapi dan tetap menjaga kebersihan lingkungan yang ada dan fasilitas yang ada di sana. Okay. Nah, karena memang ini dibangun adalah untuk menjadi area bagaimana seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati keindahan Labuan Bajo dalam arti ini adalah fasilitas untuk mereka, kemudian bisa beraktivitas dan di sini juga bisa merasakan sama-sama merayakan gitu ya sebagai orang yang punya destinasi dengan pelabuhan dan juga pemandangan sunset yang terbaik, salah satu terbaik yang ada di Indonesia gitu. Okay. Jadi mudah-mudahan ini sudah dioptimalkan, manfaatkan dengan baik untuk masyarakat semuanya. Oke, ini jadi spot yang cocok begitu ya untuk menikmati sunset di Labuan Bajo, Mbak Sana ya. Betul, karena memang dari desanya juga itu namanya desain tangga Bajo. Di situ memang konsepnya adalah disiapkan untuk banyak spot-spot untuk bisa duduk dengan anak tangga yang banyak gitu ya, sehingga kita bisa rame-rame seperti amfiteater melihat ke arah laut. Oke, ini nanti kapan ini rencananya semuanya sudah bisa dinikmati oleh masyarakat ataupun pengunjung nanti, Mbak Sana? Ya, kita lagi proses juga. Tentunya kita akan menunggu peresmian dulu nih dari Pak Presiden ya. Setelah Pak Presiden meresmikan, baru kita bisa mengoptimalkan pemanfaatannya. Jadi dalam waktu dekat tentunya mudah-mudahan dalam waktu dekat akan diresmikan, kemudian juga nanti akan mulai dioptimalkan pemanfaatannya dan harapannya sudah bisa dinikmati. Tapi sebenarnya dari sekarang pun juga sebagian sudah bisa dipakai juga sama teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk jalan sore santai, mau lari pagi itu udah bisa semuanya. Tapi memang belum optimal karena memang fasilitas yang tadi saya bilang untuk mengisi pengisian ruangan, kemudian penambahan fungsi segala macam agar semakin lengkap dan semakin baik. Saya pikir kita akan menunggu nanti pengalihan pengelolaannya dari teman-teman PUPR. Oke, dan tentunya ini diharapkan masyarakat Labuan Bajo tetap menjaga keindahan dan kebersihannya ya, itu yang paling utama ya Mbak Sana ya. Iya, harus dijaga. Jadi ini fasilitasnya udah bagus banget. Istilahnya benar-benar jadi kebanggaan kita semua ya. Kita juga bangga nih bisa punya waterfront yang seperti ini di Labuan Bajo gitu kan. Dan akhirnya memang benar-benar menjadi tidak hanya sekedar pinggir pantai, tapi menjadi sebuah destinasi. Tadi yang saya sampaikan sepanjang 4,5 kilometer tadi gitu ya, itu bisa benar-benar kita menikmati pinggirnya Labuan Bajo. Dan bayangin dengan Labuan Bajo kita bisa berjalan kaki kemana-mana, maka kita bisa berinteraksi dengan kehidupannya Labuan Bajo. Tidak hanya sekedar numpang lewat aja nih ke Labuan Bajo mau ke Taman Nasional Komodo, nggak kayak gitu. Tapi sekarang benar-benar orang bisa menikmati berjalan kaki, kemudian menikmati keindahan Labuan Bajo lewat salah satunya dengan adanya waterfront ini. Jadi ruang publik, kemudian juga jadi spot wisata juga untuk wilayah kota di Labuan Bajo ya Mbak Sana ya, sebelum menikmati keindahan pulau-pulau yang lainnya. Ya, baik. Mbak Sana, terima kasih informasinya untuk RRI pagi ini Mbak Sana. Oke. Ya. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih, semuanya. selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar, baru saja bersama kami di Rut BPOP Labuan Bajo Flores ya, Sana Fatina yang sudah menyampaikan terkait dengan waterfront di Labuan Bajo yang menjadi ikon baru ya untuk pariwisata di Labuan Bajo. Ini banyak sekali tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sana ya, ada beberapa zona tadi dan penempatannya seperti apa, dan sebagian areanya ini sudah bisa digunakan dan sudah dinikmati oleh masyarakat di Labuan Bajo ataupun para wisatawan di sana, dan tentunya diharapkan ya ini bisa tetap menjaga keindahannya, kemudian juga menjaga kebersihannya ya. Dan nantinya akan diresmikan ya ketika sudah maksimal semua waterfront ini akan diresmikan oleh Presiden Jokowi begitu ya. Kita masih punya informasi-informasi lainnya pendengar di pagi ini, di Lintas NTT Pagi masih ada informasi tentang di Sub NTT yang menyiapkan regulasi baru yang mengatur biaya peti kemas, dan juga tentang Desa Tutubadah di Kabupaten Nagekia yang masuk 14 besar ajang Desa Wisata Nusantara 2022. Tetap bersama Pro 1 RRI, kanal inspirasi.